Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi, semangat pagi. Mari kita sambut berkat Tuhan di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Oleh karena keterbatasan, maka pagi ini saya hanya membacakan firman Tuhan kita dan kemudian kita tutup dalam doa. Mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih waktu yang Engkau berikan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita di pagi hari ini adalah Allah sedang berbicara. Allah sedang berbicara. Ayat inti kita Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dalam doa dan percakapan sendirianlah Yesus dalam kehidupannya di dunia ini menerima hikmat dan kuasa. Biarlah orang-orang muda mengikuti teladannya dalam mencari saat yang tenang pada waktu subuh dan waktu senja untuk berhubungan dengan Bapa mereka yang di surga. Dan sepanjang hari biarlah mereka mengangkat hati mereka kepada Allah. Pada setiap langkah jalan kita ia berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Janganlah takut, aku yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sekiranya anak-anak kita dapat mempelajari pelajaran-pelajaran ini pada tahun-tahun permulaan mereka, maka betapa kesegaran dan kuasa, betapa kegembiraan dan kemanisan dan memenuhi kehidupan mereka. Inilah pelajaran yang hanya dapat diajarkan oleh dia yang telah mempelajarinya. Hanya oleh karena banyak sekali orang tua dan guru yang mengaku mempercayai firman Allah, sementara hidup mereka menolak kuasa firman itu, sehingga pengajaran kitab suci tidak mempunyai pengaruh yang lebih besar kepada orang-orang muda. Kadang-kadang orang-orang muda harus dibawa untuk merasakan kuasa firman. Mereka melihat betapa berharganya kasih Kristus. Mereka melihat keindahan tabiatnya, kemungkinan suatu kehidupan yang diserahkan kepada pelayanannya. Tetapi sebaliknya mereka melihat kehidupan orang-orang yang mengaku untuk menghormati hukum-hukum Allah, tentang betapa benarnya perkataan yang telah diucapkan kepada Nabi Yeskel. Umatmu berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Yeskel 33 ayat 30 dan 31 adalah suatu hal yang memperlakukan Alkitab sebagai suatu buku petunjuk moral yang baik, yang perlu diperhatikan sejauh tetap sesuai dengan semangat zaman dan kedudukan kita di dalam dunia. Adalah suatu hal yang lain untuk menghormati Alkitab itu sebagaimana adanya. Firman Allah yang hidup, firman yang merupakan hidup kita, firman yang membentuk perbuatan kita, perkataan kita, dan pikiran kita. Menahan firman Allah sebagai suatu perkara yang kurang daripada ini berarti menolaknya, dan penolakan ini oleh orang-orang yang mengaku mempercayainya adalah merupakan penyebab utama keraguan-raguan dan ketidakpedulian terhadap agama di kalangan orang muda. Banyak orang bahkan pada waktu kebaktian tidak menerima berkat persekutuan yang sejati dengan Allah. Mereka itu terlalu tergesa-gesa. Dengan langkah yang terburu-buru mereka mendesak masuk ke dalam lingkaran hadirat Kristus yang mengasihi. Mungkin berhenti sejenak pada batas-batas kesucian, tetapi tidak menunggu nasihat. Mereka tidak mempunyai waktu untuk tinggal dengan guru ilahi. Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 244 sampai 246. Dalam kesimpulan renungan kita pagi ini, saya hanya mengingatkan kita ada satu hal yang sangat penting. Di bagian akhir dari kutipan buku ini katakan, banyak orang bahkan pada waktu kebaktian tidak menerima berkat persekutuan yang sejati dengan Allah. Maka inilah yang dapat saya berikan kepada saudara pagi ini, bahwa kita datang ke gereja tidak boleh hanya untuk sekedar rupa saja, tetapi kita harus membawa Alkitab itu sebagai sesuatu yang paling utama. Dan pada waktu firman Tuhan disampaikan, maka perlu kita memperhatikan dengan baik, membuka Alkitab
Lalu kemudian jangan hanya berharap pembawa firman menyampaikan pekabarannya dan itu saja yang kita terima, tapi kita juga harus membuka, menggali Alkitab sementara kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, agar ada sesuatu yang kita bisa temukan dari pekabaran firman Tuhan itu. Dan pada waktu kita pulang dari beribadah, ada sesuatu yang kita bawa. Mungkin pembicara kadang selama ini lupa membuat satu komitmen. Sebenarnya setiap kali pekabaran firman Tuhan disampaikan, harus selalu ada panggilan, harus selalu ada komitmen apa yang harus kita buat. Jadi kita sendiri secara pribadi harus membuat satu kesimpulan, kata-kata yang pendek, agar supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak percuma, kita tidak dengar firman Tuhan itu begitu saja lalu kita lupa, tetapi ada sesuatu hal yang dapat merubah kehidupan kita. Biarlah ketika kita mengikuti ibadah, mendengarkan firman Tuhan, anggaplah bahwa saat itu Allah sedang berbicara dengan kita. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pagi hari ini. Biarlah jadi berkat dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat melatih diri kami agar waktu kami dengar firman Tuhan, selalu ada komitmen yang harus kami buat untuk hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu, dan berkati kami sepanjang hari ini dalam semua tugas dan tanggung jawab kami. Allah, biarkannya ada selalu dengan kami. Apapun persoalan hidup kami hadapi, Tuhan selalu ada dengan kami. Berkati semua pendengar audio Renungan Pagi dimanapun berada. Biarlah berkat Allah boleh menjadi bagian mereka semua. Inilah doa kami, kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus menyertai kami sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Sampai jumpa renungan pagi kita pada besok hari. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.